dari SMA Negeri 10 Palembang dan juga merupakan calon guru penggerak angkatan 4 dari Kota Palembang. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan bagaimana ilmu yang sudah saya dapatkan di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Anda untuk mengaplikasikan atau mentransfer ilmu yang Anda dapatkan kepada rekan-rekan yang ada di sekolah atau lingkungan Anda? Baik, untuk pertanyaan ini, kita sebagai guru pasti dalam kegiatannya sehari-hari dalam proses belajar mengajar itu akan menemukan persoalan-persoalan. Persoalan-persoalan tersebut harus kita putuskan karena kita merupakan sebagai pemimpin pembelajaran. Nanti juga kita akan menemukan misalnya ada persoalan yang termasuk ke dalam dilema etika, ada persoalan yang termasuk ke dalam bujukan moral. Yang mana dilema etika, yang mana bujukan moral, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa membedakannya. Tak cuma itu, guru sebagai pemimpin pembelajaran juga harus mampu memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang sedang dihadapi secara cepat, secara tepat, dan adil. Di SMA Negeri 10 sendiri, kami telah membentuk komunitas praktis yang mana bertujuan untuk mengembangkan keprofesian guru, khususnya untuk guru-guru yang ada di SMA Negeri 10, di mana kegiatan itu telah kita rencanakan akan berlangsung 1 bulan sekali minimal. Ya, berlangsung 1 bulan sekali. Apa yang akan dibahas? Di sana akan dibahas atau akan kami imbaskan sebagai guru penggerak tentang ilmu-ilmu yang kita pelajari, baik itu dari modul 1, modul 2 sampai dengan modul 3, akan kita coba imbaskan agar akan kita coba mentransferkan ilmu tersebut kepada rekan-rekan guru. Misalnya pada modul 3.1 ini, dilema etika dan bujukan moral, kita juga akan ajarkan itu. Kita akan beritahukan kepada guru-guru, kita akan ingatkan kembali bagaimana bujukan moral itu, bagaimana dilema etika itu, bagaimana cara menanggapinya. Kita akan mencoba men-sharing ilmu, melakukan diskusi, melakukan sosialisasi agar guru-guru bisa menghadirkan keputusan-keputusan tepat di ruang-ruang kelas, keputusan-keputusan tepat di kebijakan sekolah. Untuk apa? Untuk memajukan kepentingan sekolah yang kita harapkan menjadi tempat penumbuhan bibit-bibit unggul untuk masa depan negara kita. Pertanyaan kedua, apa langkah awal yang akan Anda terapkan atau Anda lakukan untuk menentukan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Tentu saja sebagai makhluk sosial dan juga sebagai pemimpin pembelajaran, kita akan menemukan banyak kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Kita harus jeli melihat itu. Kita harus bisa membedakan apakah itu benar dilema etika atau itu adalah bujukan moral yang harus kita hindari. Tentu saja kita harus mempunyai ilmu tentang itu. Kita harus bisa mengidentifikasi bagaimana membedakan antara kedua pilihan tersebut. Pertanyaan ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Saya akan mencoba semaksimal mungkin untuk menerapkan langkah-langkah tersebut ketika langsung berhadapan dengan bujukan moral atau dilema etika, berdasarkan dengan modul yang saya pelajari di 3.1 melalui 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Lanjut ke pertanyaan keempat, siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Yang akan mendampingi saya dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di lingkungan sekolah tentu saja pasti akan didampingi oleh kepala sekolah, rekan teman-teman di tim manajemen, terus rekan-rekan sejawat guru. Dalam hal mengukur efektivitas keputusan yang telah saya ambil, saya akan mencoba merefleksikan dari keputusan tersebut apakah sudah memenuhi rasa-rasa keadilan
ataukah masih berpihak atau masih condong kepada salah satu pihak sehingga rasa keadilan itu atau kebenaran itu belum terpenuhi secara seutuhnya. Dalam hal mengukur efektivitas pengambilan keputusan, tentu saja saya akan melakukan refleksi atas keputusan yang telah saya ambil terhadap permasalahan-permasalahan yang telah dihadapi. Dari refleksi tersebut saya akan mengetahui apakah keputusan tersebut sudah tepat, sudah akurat, sudah adil, memilih dan memilah antara dilema etika dan rujukan moral. Pengambilan yang tepat dalam pemimpin pembelajaran itu adalah keputusan yang harus seimbang antara opsi-opsi yang diberikan, tidak memihak kepada manapun, agar kita bisa berlaku secara adil untuk menentukan sebuah keputusan. Di lingkungan kerja, tentu saja kita pasti akan menemukan, mungkin juga pernah menemukan dilema etika, yang mana dilema etika ini merupakan sebuah kasus atau sebuah kejadian yang akan membingungkan kita. Keputusan apa yang akan kita ambil terhadap sebuah kejadian yang sedang dihadapkan kepada kita. Sebagai seorang guru, tentu saja kita akan mengalami yang namanya dilema etika. Pada saat hal itu terjadi, ada nilai kebajikan yang mendasari dan saling bertentangan. Misalnya, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran dan keadilan, toleransi dan tanggung jawab, serta nilai kebajikan yang dikenal sebagai paradigma dalam mengambil sebuah keputusan dalam kepemimpinan. Secara umum, ketika kita dihadapkan pada dilema etika, kita akan menghadapi situasi berikut. 1. Individu lawan masyarakat. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Prinsip pengambilan keputusan itu ada 3, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir, and best thinking, ditentukan dengan konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, rule based thinking, menentukan keputusan berdasarkan peraturan yang sudah dibuat. Ketiga, berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Prinsipnya, lakukan kepada orang lain seperti yang Anda ingin terima. Dengan kepedulian terhadap semua, kita akan menjadi lebih peka dan bersimpati. Baiklah rekan-rekan guru hebat, semoga dengan sharing yang saya sudah berikan memotivasi rekan-rekan untuk mengambil keputusan dengan menggunakan 9 langkah keputusan, 4 paradigma dilema etika, dan 3 prinsip pengambilan keputusan yang bisa diterapkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengujian dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mengambil keputusan yang bijak dan mengandung nilai kebaikan bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu.